Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, serta berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai landasan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih untuk hari baru, dan saat ini sebelum kami menjalankan aktivitas sehari-hari, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan bantulah kami untuk memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema refleksi bulan September ini adalah berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan tema tersebut dijabarkan dalam tema-tema harian. Khusus edisi hari ini, Rabu 2 September 2020, temanya adalah menjalankan firman. Adapun nats Alkitab yang mendasari firman Tuhan tersebut diambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Dan Ananda Aksela, jemaat anak dari GKJ Condong Catur, akan membacakan untuk kita semua. Kepada Ananda Aksela dipersilakan. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Terima kasih Ananda Aksela untuk bacaannya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan jika kita menjadi seorang guru. Lalu suatu ketika kita bertemu dengan mantan murid, dan ternyata mantan murid kita tersebut menjadi seorang pejabat atau seorang tokoh publik yang terkenal, atau menjadi orang yang sangat-sangat sukses. Tiba-tiba ingatan kita melayang saat kita masih mengajar anak tersebut. Ya, mantan muridku itu dulu memang rajin belajar, selalu mendengarkan aku saat aku mengajar. Dia tidak pernah bikin ulah, rajin bertanya jika ada yang kurang paham, anaknya disiplin, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita berkata, ya pastilah dia menjadi orang sukses karena memang dia selalu mendengarkan dan menurut padaku sebagai seorang guru.
Lalu suatu ketika kita berjumpa lagi dengan mantan murid yang kondisinya kebalikan dari contoh di atas. Mantan murid ini menjadi pengangguran. Kerjaannya hanya lontang-lantung, tidak jelas. Bahkan menjadi penipu. Pokoknya hal-hal yang kurang baiklah. Lalu tiba-tiba kita juga akan mengingat bahwa iya, mantan muridku ini memang dulu agak bengal, tidak menurut nasihat guru, sering bolos, malas belajar, dan lain-lain. Sehingga wajarlah jika akhirnya dia menjadi tidak sesukses anak yang pertama tadi. Contoh lain, Bapak dan Ibu, seorang pelatih sepak bola profesional namanya Sir Alex Ferguson, mantan pelatih MU atau Manchester United. Pelatih dari Cristiano Ronaldo yang berasal dari Portugal. Di bawah tangan dingin Ferguson, Ronaldo berhasil menyabet 5 gelar Ballon d'Or, penghargaan bagi pemain terbaik. Pertanyaannya, kenapa dia bisa menjadi orang yang sukses, menjadi anak didik yang bisa berhasil? Ya, karena dia dididik dengan sangat keras. Bahkan kalau salah, ya dimarahi, sekalipun di depan banyak orang. Tetapi itu justru membuat Ronaldo mau belajar, mau mendengarkan kata-kata pelatihnya, sehingga dia menjadi sukses dan menjadi pemain termahal pada zamannya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita yang sudah dibacakan oleh Ananda Aksela tadi, yaitu dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 24, mari kita coba cermati. Khususnya ayat yang ke-23 yang menjadi ayat emas kita. Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapak dan Ibu, untuk menjelaskan nats ini, mari akan saya bacakan sebuah ilustrasi. Ada seorang kakek mengajak cucunya jalan-jalan di dekat sumur. Saat itu cucunya bertanya, "Kakek, di mana Allah tinggal?" Mendengar pertanyaan itu, sang kakek lalu mengangkat cucunya dan menyuruh melihat ke dalam sumur. Lalu berkata, "Cobalah lihat ke bawah air sumur itu dan katakanlah apa yang kamu lihat." Gadis itu mengatakan, "Aku melihat diriku sendiri, Kek." Lalu jawab kakeknya, "Disitulah Tuhan tinggal. Ia ada dalam hatimu. Tuhan yang ada dalam hatimu sangat mengasihimu. Kamu pun harus mengasihi Tuhan." "Lalu bagaimana cara aku mengasihi Tuhan, Kek?" tanya si cucu. "Ya, dengan kamu mendengar firman-Nya dan melakukannya dengan gembira," kata kakeknya. Bapak dan Ibu, dalam sabdanya kepada para murid, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia akan senantiasa beserta dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan kenyataan-kenyataan hidup yang kadang tidak mudah untuk dijalani. Agar mampu menjalani kenyataan-kenyataan itu, para murid diminta agar selalu berpegang teguh pada perintah-Nya serta menjalankannya. Dengan melakukan hal itu, para murid senantiasa
menyatu dengan Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, firman ini menggugah kita untuk bertekun mendengarkan perintahnya, serta menjalankan dengan gembira. Sebagaimana contoh murid yang berhasil tadi, serta contoh Ronaldo yang mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Fergie. Dalam iman kepada Tuhan, marilah kita meyakini janjinya yang berbunyi, "Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bapak Ibu, demikian renungan kita pagi ini. Dan marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyatu bersama-Mu melalui ketekunan mendengar dan menjalankan firman-Mu setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.